Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Knalpot, selamat datang kembali bersama kami di podcastnya BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Bersama saya Fedri Ramadana dan rekan saya Erbaginda Maulana. Kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana layanan BPJS Kesehatan telah bertransformasi secara digital untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Betul sekali, Fed. Dengan layanan online ini, masyarakat tidak perlu lagi repot untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan. Cukup dengan ponsel atau komputer, banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari pendaftaran hingga mengecek tagihan. Nah, apa saja sebenarnya kanal layanan ini? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa manfaatnya? Yuk kita bahas bersama. Dan tentunya bagi Anda yang baru bergabung, pastikan tetap bersama kami hingga akhir karena ada banyak tips menarik agar layanan online ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke, King. Langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kanal layanan BPJS Kesehatan online? Mengapa BPJS Kesehatan merasa perlu menghadirkan layanan ini? Oke, baik. Berdasarkan keputusan Direksi BPJS Kesehatan nomor 526 tahun 2024 tentang optimalisasi pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Online. Yang pertama, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan, memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi, permintaan informasi, dan penanganan pengaduan, hingga serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada calon peserta program JKN. Dua, melakukan optimalisasi layanan non-tatap muka melalui BPJS Kesehatan online. Oke, apa tujuan utama dari keberadaan BPJS online ini, King? Ya, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, memberikan kenyamanan, dan memperluas jangkauan pelayanan. Selain itu, ini juga sejalan dengan visi BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan yang berkualitas secara cepat dan efisien. Berarti layanan ini memang menjawab kebutuhan masyarakat ya, King, untuk akses yang lebih baik. Nah, apa saja proses layanan yang tersedia saat ini, King, di BPJS online ini? Ya, dengan BPJS online, proses layanan sama halnya dengan yang ada di kantor cabang. Perbedaannya terletak dari proses layanannya. Dimana kalau di kantor cabang kan kita itu face to face, jumpa langsung antara petugas pelayanan dengan peserta. Kalau BPJS online ini face to face juga, tapi dipisahkan oleh layar kaca atau melalui video Virtual. conference. Jadi melalui pakai platform Zoom Meeting, peserta JKN bisa melakukan pendaftaran baru, perubahan data seperti pemindahan paskes, update nomor HP, update email, update VA pembayaran, ubah alamat, perbaikan namanya. Ubah nama nggak bisa ya, kalau itu ke Dukcapil. Perbaikan nama, ngecek tagihan, hingga pendaftaran aplikasi Mobile JKN atau bikin akun aplikasi Mobile JKN. Banyak yang proses layanan yang bisa dilakukan dengan BPJS online. Nah, berbicara soal BPJS online nih, King, bagaimana sebenarnya cara kerja layanan ini? Apakah masyarakat harus join Zoom di rumah mereka masing-masing atau bagaimana tekniknya? Nah, jadi gini, di masing-masing desa itu udah ada PIC-nya atau orang yang bertanggung jawab sebagai operator di sana, di desa atau di kabupaten setempat ya. Baik penyediaan Zoom meeting, perangkat lainnya sudah ada di sana sehingga tidak mengganggu proses layanan. Nah, PIC desa atau kalau kita di kota itu nyebutnya kelurahan ya. Hmm. Kelurahan, PIC desa atau kelurahan ini ibaratnya sebagai jembatan penghubung lah antara desa tersebut dengan kantor BPJS Kesehatan. Dari hal tersebut, untuk mendapatkan proses layanan, peserta JKN cukup mendatangi PIC masing-masing desa atau kelurahan dan melapor ke mereka. Nanti PIC desanya tuh akan melaporkan ke kita seperti eh, maksudnya PIC desanya melaporkan ke kita ke pihak BPJS Kesehatan. Seperti misalnya di desa A atau di desa B gitu, ada masyarakat sebanyak 15 peserta mau melakukan ini pelayanan
administratif BPJS online kayak gitu. Menindaklanjuti hal tersebut, BPJS Kesehatan pun akan langsung menerima permintaan dari masyarakat tersebut untuk segera dilakukannya layanan BPJS online. Gitu ya prosesnya ya. Nah, apa perbedaan yang dirasakan masyarakat ketika melakukan layanan online ini, King? Tentunya masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan BPJS online. Kenapa? Ya bisa kita lihat dari demografi penduduk di wilayah kerja kantor BPJS Kesehatan. Didominasi dengan jarak rumah mereka yang jauh ke kantor BPJS Kesehatan, baik itu di kantor cabang maupun di kantor kabupaten. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berada di Pulau Rupat yang dipisahkan Misalkan, oleh laut ya kan, karena mereka masuk ke dalam demografinya wilayah Kabupaten Bengkalis, tapi mereka terpisah gitu dari kantor pelayanan di MPP Bengkalis dan kantor Pos Duri sebutannya. Belum lagi biaya perjalanan darat dari rumah ke pelabuhan, mereka harus mengurus BPJS Kesehatan tuh kalau mau ke kantor mereka harus nyebrang dulu, terus nanti mereka naik kapal, bahkan mereka harus menghabiskan waktu seharian hanya untuk proses administrasi yang bisa dibilang cukup simpel seperti pemindahan vaskes. betul. Tak hanya itu, di wilayah Kabupaten Bengkalis itu dia juga ada desa-desa yang memiliki akses yang jauh dari kantor BPJS Kesehatannya. Dengan melihat hal tersebut, kita merasa BPJS online ini sangat memudahkan masyarakat. Kita bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Jadi mereka bisa bisa fleksibel gitu. Jadi lebih cepat, lebih lebih cepat, lebih mudah kayak gitu. Masyarakat nggak perlu lagi memikirkan biaya yang besar untuk datang ke kantor, bahkan nggak perlu menghabiskan waktu dan tenaga capek-capek datang ke kantor. Sangat terasa ya, King, keberadaan dari BPJS Kesehatan online. Jadi, masyarakat nggak perlu lagi capek-capek ke kantor BPJS Kesehatan, cukup stay di rumah atau di lokasinya, udah bisa menikmati layanan, udah bisa melakukan proses administrasi BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, King, BPJS online ini juga bisa dilakukan kapan saja dan dibutuhkan saat dimanapun saja, sehingga masyarakat bisa dengan cepat mendapatkan akses layanan. Untuk syarat layanan peserta ini bawa apa aja, King? Untuk syaratnya sama kayak pelayanan biasa di kantor cabang. Yang paling penting adalah membawa kartu keluarga atau KK. Kalau mau di kalau mau melakukan pengalihan ke segmen mandiri, jangan lupa untuk membawa buku tabungan. Atau jika mau update kepesertaan bagi yang baru lulus P3K atau CPNS, jangan lupa membawa amprah gaji dan SK-nya. Dan juga misalnya untuk anak yang di atas usia 21 tahun tapi masih kuliah, itu harus membawa surat keterangan aktif kuliahnya. Oke, King. Dari sekian banyak desa yang melakukan BPJS online, desa mana nih yang sering? Sejauh ini desa yang paling sering melakukan proses layanan BPJS online adalah Desa Sukarjo Mesim. Desa ini berada di Kecamatan Pulau Rupat, ikuti Desa Pancur Jaya dan Desa Teluk Lecah. Paling banyak yang sering mengadakan BPJS online ya di Kecamatan Pulau Rupat. Dalam satu hari ada sekitar 15-20 peserta yang dilayani melalui Zoom meeting. Rata-rata proses layanannya itu ya pemindahan FKTP atau pendaftaran mandiri. Ramai juga ya, King. Hampir sama kayak antrian di kantor cabang ya. Itu pelaksananya di mana, King? Apakah PIC desa datang ke rumah peserta masing-masing atau diadakan dalam satu titik lokasi? Untuk pelaksanaannya PIC desa melakukannya di satu titik saja. Jadi melakukan Zoom di satu tempat. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Habibur Rahim, salah satu PIC desa dari Desa Sukarjo Mesim. Dia mengumpulkan masyarakatnya yang melakukan pelayanan BPJS online di aula kantor desa dan melakukan Zoom di sana. Jadi biasanya sebelum hari H, Pak Habib memberitahukan ke kami kalau besok ada masyarakat sekitar sekian orang untuk melakukan pelayanan online. Nah, besoknya masyarakat tersebut akan datang ke aula kantor desa, melakukan pelayanan online dipandu oleh PIC desa tadi. Satu persatu peserta face to face secara online dengan petugas pelayanan.
Jadi peserta tinggal menemui PIC desanya ya, King. Jangan bingung, nanti saat nge-zoom saya ngapain? Jangan panik ya, karena sudah ada PIC-nya yang membantu sobat knalpot. Selama proses layanan, apa tantangan yang sering dihadapi, King? Kendala yang sering ditemui adalah akses internet yang terbatas di beberapa wilayah ya, apalagi jika sedang hujan. Pasti jaringan di sana akan sulit dijangkau dan terkadang hilang timbul atau benar-benar langsung hilang gitu. Nah, sering terjadi saat melakukan proses layanan tiba-tiba peserta menghilang. Terkadang saat memberikan penjelasan kepada peserta, pesertanya malah dia mematung dan suaranya tidak terdengar jelas. Akhirnya harus mengulang penjelasan kembali. Jadi proses layanannya yang biasa dilakukan 5 sampai 6 menit bisa memakan waktu hampir setengah jam hanya untuk satu orang peserta. Kendala lainnya peserta yang datang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terkadang harus menunggu terlebih dahulu, namun masyarakat yang mau melakukan pelayanan online belum juga hadir ke titik lokasi sehingga ya petugas layanan dan PIC-nya harus menunggu. Bagaimana BPJS Kesehatan menghadapi dan mengatasi kendala tersebut, King? Nah, jika kendalanya masih bisa ditangani, maka akan dicarikan jalan keluarnya. Misalnya seperti peserta yang datang terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Maka solusinya diserahkan kembali kepada masyarakat jam berapa mereka akan standby di aula kantor desa tersebut. Atau terkadang PSC desa akan bilang kepada warganya untuk datang sejam sebelum proses layanan. Misal prosesnya dilakukan jam 9, maka PIC akan berkata kepada masyarakat untuk datang jam 8. Datang lebih awal ya. Untuk meminimalisir keterlambatan, King, apa pesan pentingnya nih, King, terhadap masyarakat terkait keberadaan BPJS online ini? Keberadaan BPJS online sudah menjadi sarana yang, untuk memudahkan masyarakat. Tidak perlu repot ke kantor, tidak memerlukan pengeluaran yang besar akibat perjalanan dan biaya transportasi, tidak memakan waktu sampai berhari-hari. Semua proses layanan sudah bisa dilaksanakan di rumah. Jadi jangan ragu untuk mendaftar menjadi bagian dari program JKN, terlebih bagi masyarakat yang memiliki akses yang sangat jauh dari kantor BPJS Kesehatan. Wah, pembahasan kali ini benar-benar membuka wawasan kita ya, King. Dengan kanal layanan BPJS online, BPJS Kesehatan semakin memudahkan masyarakat, semakin dekat pula dengan masyarakat ya. Semoga masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan ini untuk kebutuhan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Knalpot. Jangan lupa share informasi ini ke rekan-rekan kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Salam inisiatif.